Coba saya mau tanya, ada Bapak Ibu yang merasa berat dengan aturan dalam agama Islam? Coba disebutkan satu. Wadah, haji itu, ya haji kan bagi yang mampu, yang nggak mampu tidak dipaksa. Mampunya pun dalam berbagai aspek dari perjalanan, fisik, ilmu dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita sampai detik ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan, kesempatan untuk dapat melaksanakan beberapa ibadah amal soleh seperti sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian, yang semoga semua itu dapat menghasilkan pahala bagi kita semua dan menjadi tabungan kita untuk hari akhir dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan kita berdoa, kita berharap kita termasuk ke dalam pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita, dan kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mendalami agama kita, agama Islam yang sudah kita yakini sejak kita kecil sampai sekarang, yang sebetulnya kegiatan mendalami agama ini tidak akan pernah luntur kewajibannya dan selalu melekat dalam diri kita, kecuali nanti kita sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun ya, dalam sehari-hari kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang rutin kita kerjakan, meskipun dalam keyakinan kita sudah menancap begitu mendalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan segala hal-hal yang gaib dalam agama Islam, akan tetapi masih kita perlu dan penting untuk senantiasa terus-menerus semakin mendalami agama kita. Kita terus-menerus saling mengingatkan, saling belajar, karena memang yang namanya manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah, tempatnya khilaf, yang sehingga kita tetap perlu mendapatkan pelajaran-pelajaran di setiap harinya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sedikit kita akan membahas terkait dengan beberapa ayat Al-Quran, dan kemudian kita juga akan membahas
tambah dengan hadis-hadis yang insya Allah akan semakin mendukung pemahaman kita terhadap berbagai masalah yang ada, berbagai hal yang terkait dengan agama Islam. Sebelumnya, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, agama kita, agama Islam ini kita tahu adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama lain di dunia ini yang diterima kecuali agama Islam. Maka kita harus bersyukur, ya. Kita meluk agama satu-satunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mau tidak mau kita harus mengikuti segala aturan yang ada dalam agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan kemudian dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah mengetahui bahwa aturan yang ada dalam agama Islam itu adalah aturan yang paling lengkap, paling rinci, paling detail dibandingkan dengan agama yang lain. Bahkan bisa dikatakan agama kita ini aturannya itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada aturannya, ada contohnya, ada perintahnya, ada larangannya, ada peringatannya, ada ancamannya, ada pula pahala-pahala atau hadiah-hadiah yang Allah janjikan. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, logikanya kalau kemudian satu aturan itu, satu hal itu semakin banyak aturannya, itu kan sebetulnya harusnya semakin sulit gitu nih. Kita kalau mau bikin SIM gitu misalnya, itu kan banyak aturannya sih, ya, banyak syaratnya, banyak aturannya gitu. Saking banyaknya aturannya sampai males mau bikin misalnya, atau kemudian saking sulitnya aturannya sampai nggak lulus-lulus. Ya tidak hanya bikin SIM atau yang lain sebagainya. Jadi kalau satu hal itu semakin banyak aturannya, itu harusnya semakin menyulitkan kita. Tapi berbeda dengan agama Islam ini, justru semakin banyak aturan yang ada di dalam agama kita, itu justru malah semakin memudahkan kehidupan kita. Semakin kita diatur oleh Allah dan Rasulnya, semakin hidup kita menjadi lebih mudah. Dan memang Bapak Ibu sekalian, secara fitrah manusia itu memang butuh diatur. Tidak bisa manusia itu tanpa aturan. Harus diatur, kalau tidak diatur nanti akan kacau. Contoh sederhana saja, misalnya kita sedang di perempatan Sonosewu atau perempatan UPJ itu PGRI itu kan. Itu kalau kita naik motor kan pasti kena lampu merahnya, Pak. Apa fungsinya lampu merah? Untuk mengatur lalu lintas. Gantian lewat perempatannya itu gantian, Pak. Ya kecuali kalau cuma perempatan sini, ya kan kecil itu apa namanya? Perempatan Bekelan apa ya namanya ya? Kan kecil itu perempatan Bekelan ya. Insya Allah kalau tempuan nggak terlalu crowded gitulah. Tapi kalau sudah perempatan yang sana ngomong besar-besar ya, apa ring road Madukismo itu, Pak. Kan gantian. Jadi yang dari arah
utara dulu, nanti kalau sudah dari yang arah timur, terus dari yang arah selatan, arah barat. Biar apa? Biar teratur. Coba kalau nggak ada lampu merahnya, wah, banter-banteran, tempuk di tengah. Ya. Itu sifat manusia begitu, tidak mau mengalah. Ya, pokoknya saya dulu, saya dulu. Nah, itu. Kalau kemudian tidak ada aturannya, atau kemudian misalnya lampu merahnya hijaunya depan-depan, selatan hijau, utara hijau, wah kacau. Ini mesti kacau itu. Jadi sebetulnya manusia itu memang butuh diatur. Ibu-ibu misalnya beli di mana yang Superindo, pernah ke Superindo? Deket loh niku. Ya pernah Mas, tapi nek ndelok hargane iki wah mending ora. Misal anjir emang kalau kemudian ke Superindo kita mau bayar ke kasir itu kan juga antri kan Ji. Itu aturan, antri itu aturan. Jadi yang siapa yang duluan dia yang dilayani dulu. Coba kalau kemudian di kasir tulisannya tidak usah mengantri, wah rebutan nanti. Kacau balok. Ya, itulah sifat asli manusia yang kemudian butuh diatur. Maka Allah itu yang maha tahu, yang paling tahu sifat manusia karena yang menciptakan manusia, sehingga ya Allah memberikan aturan biar manusia tidak kacau begitu. Dan aturan dalam agama Islam itu Bapak Ibu prinsipnya adalah yang pertama tidak mungkin memberatkan kita. Itu sudah pasti. Coba saya mau tanya, ada Bapak Ibu yang merasa berat dengan aturan dalam agama Islam? Coba disebutkan satu. Wadah, haji itu, ya haji kan bagi yang mampu, yang nggak mampu tidak dipaksa. Mampunya pun dalam berbagai aspek dari perjalanan, fisik, ilmu dan sebagainya. Maka kalau mau haji harus persiapan banyak hal dan latihan-latihan. Biasa kita sebut dengan manasik itu. Tidak ada aturan dalam agama Islam yang menyulitkan. Seandainya ada yang kemudian aturan itu kok berat dilaksanakan oleh salah seorang dari seorang muslim, itu pasti ada keringanannya. Pasti. Kita mengerjakan sholat gitu Ji. Sholat itu aturannya harusnya berdiri kan. Tapi kalau nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Mungkin lagi asam uratnya lagi kambuh misalnya. Dengan duduk boleh. Duduk, entah duduk yang pakai kursi maupun duduk yang sila atau duduk yang di antara dua sujud gitu, duduk iftirosh itu boleh. Kalau tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring, mungkin sedang sakit di rumah sakit misalnya, atau di rumah sakit kepala, kalau duduk pusing, nah, boleh dengan berbaring. Nah berbaring pun kemudian ada gerakan-gerakan tangan misalnya. Kalau sama sekali tidak bisa bergerak, ya sudah pakai mata, mungkin kedipan mata gitu dengan isyarat. Kalau sudah nggak bisa dengan kedipan mata, ya batin aja batin. Kalau sudah nggak bisa batin, itu saatnya disolati kan gitu. Sangat mudah aturan dalam agama Islam itu. Kalau puasa misalnya, kita wajib puasa Ramadan. Nggak kerasa bentar lagi udah mau Ramadan sih. Maret kan? Desember, Januari, Februari, Maret. Wah, bentar lagi. Kalau kita kemudian tidak bisa melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan dengan alasan-alasan yang dibolehkan oleh syariat, maka boleh kita menggantinya di hari yang lain, di bulan yang lain. Atau bahkan kalau kemudian tidak bisanya itu karena memang sudah tidak mampu sama sekali bagi orang-orang tertentu, maka boleh diganti dengan fidyah. Yang kedua, aturan agama Islam itu tidak mungkin menabrak fitrah manusia.
pasti sesuai dengan fitrah manusia. Kalau agama lain kan banyak yang tidak sesuai fitrah. Contoh, fitrahnya manusia itu punya pasangan, menikah. Maka dalam agama Islam tidak ada aturan dilarang menikah, nggak ada. Fitrahnya manusia itu punya pasangan, maksudnya. Dan itu pasangannya, fitrahnya itu beda jenis, gitu ya, laki-laki dan perempuan. Maka agama Islam tidak melarang laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan, tapi mengaturnya. Agar apa? Yaitu diatur agar tidak kesulitan. Wah, sekarang Pak, terkait dengan permasalahan pasangan-pasangan ini di luar negeri itu udah kacau balau, luar biasa. Alhamdulillah kita di Indonesia karena mayoritas muslim ya, itu masih memegang syariat Islam, ya jadinya aman. Wah, di luar negeri itu wah kacau balau Pak. Belum lagi masalah LGBT. Ya meskipun di Indonesia sudah ada ya kan, karena memang sangat cepatnya budaya ya saling bertukar, ya akhirnya mau tidak mau pasti kena. Tapi insya Allah dengan kita tetap menjaga syariat Islam, kita akan tetap terjaga minimal lingkungan kita. Wah, udah LGBT pasangan itu sudah bukan laki-laki perempuan lagi, ya sudah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan ada yang lebih aneh lagi di luar negeri, menikah dengan pohon. Oh, jangan kira ada Pak, menikah dengan anjing, oh harus macam-macam. Oh iya, dengan boneka, wah dah. Itu baru masalah pasangan. Nanti ada masalah lain lagi. Ada keyakinan yang tidak mau menikah. Tidak mau menikah itu bisa jadi memang tidak mau berdekatan dengan lawan jenis, atau ya menjalin hubungan tapi tanpa pernikahan. Itu sudah sangat biasa. Nah, kalau di sini kita namanya kumpul kebo gitu nggih. Wah neng kono kebo kabeh Pak. Ya, karena prinsip mereka kalau menikah itu menyulitkan. Bagi mereka punya anak tidak apa-apa. Punya anak tidak apa-apa, tapi ya nggak usah menikah. Wah itu nanti sulit Pak. Kemarin saya dengar ada berita yang dari pemain sepak bola internasional di Eropa, itu kan sudah banyak yang punya anak tapi belum nikah gitu ya. Wah, ada berita namanya siapa ya, Enzo Fernandez, pemain MU kalau nggak salah. Setelah menikah beberapa tahun dan punya anak, tiba-tiba pengen melajang lagi. Wah kacau itu. Ya tinggal, kalau pengen gitu ya tinggal aja. Nah, yang kasihan kan nanti istrinya, anaknya. Nah maka Islam itu menghindari itu, maka ada aturan. Ada yang pasangan laki-laki perempuan sudah tidak mau menikah tapi kemudian juga tidak mau punya anak, atau yang sudah menikah tapi nggak mau punya anak. Kalau sering sekarang disebut dengan child free, tidak pengen punya anak. Nah itu kan kacau lagi. Nanti kalau semua orang kayak gitu, habis manusia Pak, punah nanti. Ya sama seperti LGBT, bikin punah manusia itu. LGBT, child free, macam-macam. Kami dulu ketika dakwah di Taiwan itu, wah sudah melihat Pak, yang bermacam-macam itu sudah ada semua di sana. Ya karena memang bukan Muslim ya. Saya melihat di tempat umum, di MRT, di kereta, dimanapun orang pasangan berdua jalan kaki, laki-laki perempuan bawa stroller. Kalau di sini kan di sini bayi ya, di sini anjing Pak. Ini bukan anak, di sini anjing. Kalau nggak kucing, lebih suka mereka melihara anjing atau kucing daripada punya anak. Nah itu. Belum aturan-aturan yang lain terkait dengan misalnya di agama lain ada aturan tidak boleh menikah, misal untuk biarawati, untuk
Itu semua tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dalam agama Islam tidak ada aturan yang menabrak fitrah manusia. Semuanya sesuai fitrah, sesuai dengan alaminya manusia. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam satu hal Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita terkait dengan aturan-aturan, semua aturan yang ada dalam agama Islam. Semua aturan itu tidak ada yang membuat sulit. Ya. Prinsipnya ada dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Kami bacakan di sini Quran surat Toha ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Artinya, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ini prinsip bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang tujuannya itu untuk menyulitkan manusia. Ya, tidak ada yang membuat susah. Yang kedua ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Allah berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ya. Jadi ini prinsip. Tidak ada dalam agama Islam itu aturan yang membuat sukar, membuat sulit. Dan Allah juga sudah janji dalam ayatnya yang lain, Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan hambanya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang kemudian dicela dalam agama Islam, dicela oleh Rasulullah SAW terkait dengan pelaksanaan amal soleh, ibadah dan sebagainya. Yaitu apa? Menyulit-nyulitkan agama. Nah, itu yang tidak boleh. Aturan agama yang seharusnya simpel, mudah, tapi dibikin sulit sendiri. Di sisi sebaliknya juga tidak boleh kita yang namanya menggampang-gampangkan agama, terlalu meremehkan. Jadi menyulit-nyulitkan tidak boleh, menggampang-gampangkan juga tidak boleh. Ya di tengah-tengah sesuai dengan porsinya. Sedikit kita coba melihat dan memperhatikan kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat itu adalah generasi di mana Al-Quran diturunkan, di mana mereka adalah orang-orang pertama yang mendapat perintah dan larangan dalam agama Islam, sehingga kemudian nanti terus-menerus sampai kita sekarang ini. Tapi yang pertama kali mendapatkan ya mereka. Maka kemudian sahabat itu banyak yang dalam tanda kutip trial and error. Maksudnya apa? Mencoba amalan ini, kemudian oleh Rasulullah dibetulkan dan jadi syariat. Ya, jadi tidak hanya kemudian bersumber dari Rasulullah, tapi ada yang dari sahabat kemudian dibetulkan atau disalahkan oleh Nabi. Ada yang seperti itu. Paling gampang contohnya adalah azan, Pak. Aturan azan itu aslinya bukan dari Rasulullah, tapi dari mimpi para sahabat. Ya, ada beberapa sahabat yang mimpi, termasuknya Umar bin Khattab. Kemudian sampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, ya, terkait dengan panggilan sholat, saya punya mimpi. Oh ya, saya juga punya. Oh, gitu. Akhirnya oleh Rasulullah, ya sudah, kita pakai mimpi itu. Kalau suatu hal itu sudah divalidasi oleh Rasulullah SAW, maka itu sudah menjadi syariat. Maka kemudian kita tidak bisa sekarang seperti itu, karena itu hanya bisa terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Oh, sekarang ada orang mimpi ketemu Rasulullah, kemudian ada syariat baru. Tidak bisa. Mana ada yang percaya? Nggak bisa, Pak.
Nah, dulu kisahnya beberapa yang terkait dengan indikasi ada beberapa sahabat yang menyulitkan agama, tapi ini kemudian jadi pelajaran bagi kita. Ya, contohnya di hadis yang cukup panjang, karena panjang ya tidak kita sebutkan Arabnya ini. Suatu saat ada 3 orang pemuda yang ingin menemui Rasulullah SAW dan mendatangi rumah beliau. Ini diceritakan dalam hadis yang panjang oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian setelah sampai di rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang tidak ada. Maka kemudian yang menjumpai adalah istri Rasulullah SAW. Tujuan mereka bertiga datang ke rumah Rasulullah adalah untuk menanyakan, ingin mengetahui sebetulnya kegiatan Rasulullah sehari-hari itu seperti apa sih, gitu. Pengen tahu ibadahnya Rasulullah itu seperti apa. Ya karena ditanya ya berarti kemudian istri Nabi kemudian menjawab apa adanya. Ya Rasulullah tuh begini. Nah, kelirunya mereka ini kemudian merasa bahwa oh kalau begitu, setelah diceritakan oleh istri Nabi gitu ya, oh kalau begitu selama ini ibadah kita itu sangat kurang dong kalau gitu. Mereka tidak menyadari bahwa ya yang diceritakan itu amalan Rasulullah, ya, manusia paling soleh dan punya fisik paling kuat, ya, meskipun kemudian harus kita jadikan contoh, tapi kalau kemudian ingin menyamai level beliau, ya jelas manusia biasa jelas tidak bisa. Maka kemudian mereka berkesimpulan, wah kalau gitu saya mau nambah porsi amal soleh saya. 3 orang itu kemudian berikrar di depan istri Nabi. Orang yang pertama mengatakan, saya akan sholat malam, setiap malam tidak akan tidur. Yang pertama. Yang kedua mengatakan, saya akan selalu berpuasa dan tidak akan pernah tidak puasa. Yang ketiga mengatakan, saya akan terus beribadah, tidak akan menikah. Mungkin maksudnya kalau menikah nanti mengganggu ibadah. Padahal menikah juga ibadah. Nah, singkat cerita mereka pulang, kemudian Rasulullah diberitahu oleh istri beliau bahwa tadi ada begini. Nah ini saking gentingnya apa yang mereka utarakan itu, Rasulullah sampai mencari mereka bertiga sampai ketemu. Kan saking pentingnya, kalau nggak penting kan nggak Rasulullah cari kan, dicari mereka bertiga sampai ketemu. Kemudian Rasulullah menanyakan, apakah betul kalian bertiga ini yang berkata begini. Oh iya betul wahai Nabi. Kemudian oleh Nabi justru malah diluruskan. Jadi begini mas, sebelum Nabi meluruskan, Nabi menyampaikan dulu, saya itu adalah orang yang paling taat kepada Allah. Nah, Rasulullah bilang gitu. Ya sombong sedikit nggak apa-apa. Kalau Rasulullah nggak sombong ya, memang kenyataannya begitu kan. Kalau kita sombong, baru kita sombong. Kalau Rasulullah enggak gitu. Saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Rasulullah bilang gitu. Tapi mas, meskipun saya ini orang paling bertakwa, ketika saya sholat malam, ya saya juga pernah istirahat. Tidak kemudian sepanjang malam, nggak kuat nanti kamu. Ya saya juga istirahat, sholat ya sholat, istirahat ya istirahat. Saya juga puasa, tapi saya juga kadang tidak puasa. Dan memang tidak boleh puasa dalam agama Islam. Puasa sepanjang tahun tuh nggak boleh, Pak. Karena ya tidak mungkin bisa, karena kan memang ada hari-hari yang kita tidak boleh puasa, yaitu hari-hari tasyrik, di hari raya kan. Nah itu juga nggak boleh puasa. Kemudian yang ketiga, saya juga menikah mas. Ya. Meskipun saya nabi, saya juga menikah. Bahkan istrinya sampai 9. Nah kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan satu kalimat yang sangat terkenal, yang sampai sekarang kita ketahui.
faman raghiba an sunnati falaisa minni. Itu kalimat itu berasal dari hadis tadi. Ya. Barang siapa yang membenci atau tidak suka ya, sunnahku, maka tidak termasuk golonganku, tidak termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau nikah, ya itu juga termasuk ya tidak menyukai sunnah Rasulullah. Nggak mau punya anak, sama. Hati-hati kita terhadap pemahaman-pemahaman yang berasal dari Barat. Nah, yang itu bahaya sekali. Nah, jamaah sekalian, dalam kesempatan yang lain, dari hadis yang lain, ada beberapa hadis kisah yang kemudian mendukung ya intisari dari hadis yang tadi. Suatu hari, kalau tidak salah ini hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat, putra dari sahabat senior Amr bin As, Abdullah. Sampai kepada Rasulullah sebuah berita bahwa Abdullah bin Amr bin As itu setiap malam itu sholat malam, tidak pernah tidak sholat malam, dan kemudian tidak istirahat. Dan kemudian ada juga yang riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang sahabat yang ngaji, mengkhatamkan Al-Quran itu setiap malam. Kemudian didatangi oleh Rasulullah, ditanya, apakah betul kamu yang begini? Ya betul Rasulullah. Dan juga puasa terus sepanjang tahun. Nah, kemudian dinasihati oleh Rasulullah, kalau kamu ingin puasa, silahkan puasa 3 hari di setiap bulan, itu sudah cukup. Kalau yang biasa kita sebut dengan Ayyamul Bid, yang kemarin baru dilaksanakan di 3 hari Jumat, Sabtu, Ahad nih, baru kemarin. Itu cukup pahalanya seperti orang puasa 1 tahun, karena satu amalan itu pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10. 1 hari berarti kan 10 hari, 3 hari berarti 1 bulan. Kalau dilaksanakan setiap bulan 3 hari 3 hari, berarti insya Allah menjadi 1 tahun. Tapi kemudian sahabat ini masih belum puas, masih ngeyel. Wah, Nabi kalau cuma 3 hari dalam 1 bulan, saya masih kuat lebih dari itu. Nah gitu. Rasulullah, oh ya sudah, kalau masih kuat coba puasa Senin Kemis ya. Kalau Senin Kemis berarti kan 1 pekan 2 kali, berarti 1 bulan 8 kali. Oh, itu masih belum puas itu. Wah, saya masih bisa lebih dari itu Nabi. Oh ya sudah, kalau gitu kamu melaksanakan puasa yang terbaik, yaitu puasanya Nabi Daud. Nabi Daud itu adalah nabi yang ibadahnya paling baik, kata Nabi Muhammad SAW. Beliau puasa Nabi Daud namanya. Puasa Nabi Daud itu bagaimana wahai Rasul? Yaitu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sehingga dengan kata lain puasanya setengah tahun. Karena sehari puasa, sehari tidak. Dan itu sudah maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Puasa tidak boleh lebih sering dari itu. Nah, kemudian terkait dengan ngajinya juga, apakah kamu betul ngaji setiap malam khatam? Oh iya betul Nabi. Kalau kamu mau ngaji, cukuplah khatamnya itu sebulan sekali. Kata Nabi begitu. Kalau sekarang biasa kita sebut dengan one day one juz gitu ya, karena sebulan sekali kan berarti 1 hari 1 juz. Jadi one day one juz itu ada sunahnya, itu ada dalilnya itu. Hadis ini. Ngeyel lagi Pak. Wah, kalau cuma 1 bulan sekali saya masih kuat Nabi. Ya sudah, kalau masih kuat 20 hari sekali lah. 20 hari sekali.
Wah, masih kuat lagi itu saya. Sombong amat. Kan enggak gitu. Ya sudah, kalau masih kuat 10 hari sekali lah khatam Quran. Berarti kalau 10 hari sekali berarti kan sebulan 3 kali nih. Berarti sehari 3 juz. Wah, kalau itu masih kuat lagi Nabi. Ya sudah, kalau masih kuat 7 hari sekali. 7 hari sekali itu berarti 1 bulan 4 kali. Dan itu maksimal, sudah nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh Pak. Ngaji khatam sepekan sekali itu udah maksimal. Meskipun memang ada beberapa riwayat para ulama ada yang mengatakan 3 hari sekali, berarti 1 hari 10 juz gitu. Tapi dalam hadis ini maksimal itu kata Nabi 7 hari. Dan kemudian Nabi SAW menyebutkan alasannya, kenapa kok nggak boleh terlalu sering. Nabi mengatakan bahwa khawatir nanti akan terserang kebosanan. Nah itu jadi itu yang menjadi pintu masuk setan kepada manusia, itu pintu masuk kebosanan Pak. Jadi kalau sudah manusia sudah bosan dalam satu amalan, nanti kemudian malah jadi penurunan atau bahasanya anti klimaks. Dan itu yang kemudian tidak Allah sukai. Dalam hadis dikatakan Rasulullah pernah menunjuk kepada seseorang, itu loh lihat orang itu dulu selalu sholat malam, tapi sekarang tidak pernah sholat malam. Nah itu. Ya. Dalam ayat yang lain dikatakan Allah itu lebih suka amalan yang meskipun sedikit tapi dilakukan kontinu daripada amalan yang banyak tapi cuma sekali atau 2 kali. Itu yang kemudian tidak disukai Allah. Dalam kisah yang lain juga dikatakan bahwa suatu saat Rasulullah SAW pernah masuk masjid. Kemudian Rasulullah mendapati ada seutas tali yang diikatkan di antara 2 tiang. Dan kemudian Rasulullah nanya kepada sahabat, ini tali buat apa ini? Talinya siapa? Kemudian para sahabat menjawab, itu talinya Zainab. Rasul, lah buat apa talinya? Zainab itu kalau capek lagi sholat, capek berdiri itu pegangan pakai itu. Saking lamanya sholatnya. Sama Nabi gimana? Copot, tidak boleh. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam ibadah. Kalian boleh kalau beribadah capek ya istirahat. Ya. Kalau kita kemudian melihat Nabi di hadis yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau sholat sampai pecah-pecah kakinya gitu nih. Ya itu kan Nabi. Kuat beliau, nggak sampai pegangan tuh kuat, karena fisik Nabi memang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Jangan ikut-ikutan durasinya. Kalau kuat silahkan, tapi kalau nggak kuat jangan dipaksakan sampai pegangan tali begitu tadi kan. Nabi menyampaikan kalau capek istirahat dulu, kalau ngantuk istirahat. Jadi kalau mau sholat tapi ngantuk Pak, ngantuk banget, itu istirahat dulu, jangan sholat dulu. Ya jangan sampai bablas juga. Oh, bablas waktunya ya nggak boleh juga itu. Tapi prinsipnya kalau capek jangan sholat dulu, istirahat dulu. Nabi menyampaikan bahayanya kalau sholat kok sambil ngantuk Pak. Itu dalam sholat kan ada doa-doa yang baik nih. Itu kalau lagi ngantuk nggak sadar doanya bisa kebalik. Kata Nabi begitu, jadi nggak boleh sholat sambil ngantuk-ngantuk itu. Kalau capek, setelah kerja apa gitu, azan, wah kalau mau dilanjutin sholat nanti ngantuk-ngantuk, ini malah percuma, jadi batal sholatnya, atau kemudian doanya jadi malah nggak jelas. Ya sudahlah, istirahat sejenak. Ya, sampai kemudian ngantuknya sedikit hilang, kemudian baru melaksanakan ibadah. Ya, itulah kemudian betapa aturan dalam agama Islam itu sangat-sangat sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada yang dipaksakan, tidak ada yang memberatkan. Yang memberatkan adalah diri kita sendiri. Maka prinsipnya itu ya, tidak boleh menyulit-nyulitkan, tapi juga tidak boleh
lapangkan. Ya, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, karena ini sudah Isya, ya, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat utamanya bagi kami dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Dan apabila ada kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan siap untuk dikoreksi. Dan marilah kita akhiri kajian ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.